awal. Posisi set up mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang sakit? Tidak. Kalau yang nggak berangkat ada nggak? Ada. Ada yang nggak berangkat. Siapa yang nggak berangkat? Oh, 2 orang ya? Kalian hari ini tahu nggak mau pelajaran apa? Iya, pelajaran. Bisa belajar belum? Sudah. Nah, sebelum pelajaran saya mau bertanya. Hari ini kalian yang bahagia nanti bilang ini ya. Kalau yang senang bilang A, kalau yang sedih bilang B. Tapi bersamaan. Ketika saya bilang angka 3. Nah, 1, 2, 4. Angka berapa tadi? 3. Ulangi ya. 1, 2, 3. Ada yang marah, kenapa kok marah ya? Oh, ini ada yang Bu. Waduh, ada yang Bu. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, apakah kalian lihat gerhana? Gerhana apa? Matahari apa bulan? Matahari pernah, bulan pernah. Terus lingkungan kalian pada ngapain? Masyarakatnya kalian? Heboh, biasa. Ada yang sholat? Ada yang sholat. Ada yang nutui kenapa? Ada yang enggak. Ada yang nutui tunggu? Oh, enggak ada. Kalau yang selamatan? Enggak apa ada? Enggak. Selamatan itu biasanya pada ini loh. Masyarakatnya pada buat tumpeng, kalau enggak buat apa itu? Jenang. Ada yang buat jenang enggak orang tua kalau gerhana? Enggak. Nah, kira-kira gerhana terjadi karena apa ya? Bulan melewati matahari, apa iya? Bulan berada di belakang bumi. Bulan berada di belakang bumi, bisa. Terus apa? Bulan berada di depan matahari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu untuk mengetahui tentang terjadinya sebuah gerhana. Terus yang kedua itu buat mengetahui budaya lokal. Kalau kalian pernah dengar apa ya, raksasa makan bulan atau raksasa makan matahari. Nah itu biasanya di cerita Jawa, kalau enggak di pelajaran bahasa Jawa. Pernah dengar enggak? Ada yang pernah, ada yang belum. Biasanya ini kelas 6 SD itu ada ceritanya. Namanya Kalarau. Nah terus yang ketiga itu dengan diskusi peserta didik dapat menyajikan model visual. Nah nanti membuat gambar gerhana bulan dan gerhana matahari. Sudah membawa ini pewarna? Oke, sebelum masuk ke pelajaran, karena tadi olahraga ya, seneng ya kalau olahraga? Iya. Tapi panas ya? Oh enggak, kenapa? Oh sakit, tapi pelajarannya apa? Olahraga, ngapain? Enggak, ini tadi kalah ya? Oke, sebelum pelajaran, kalau nanti saya bilang tepuk 1, berarti tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti tepuk 2. Tapi kalau cuma 1, berarti enggak. Kalau ada kata tepuknya baru tepuk. Kalau enggak ada kata tepuk, berarti enggak. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Enggak, kalau tepuk enggak ya. Kalau tepuk 1 atau 2, 2 aja berarti enggak. Harus tepuk 1 atau tepuk 2. Ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Di sini masih belajar. Tepuk 1, 2. Oke. Masuk ke sebuah masalah. Nah,
di Indonesia itu masih kental dengan mitos gerhana. Katanya berhubungan dengan alam gaib. Tahu alam gaib? Tahu ya, tentang setan-setan. Jadi katanya gerhana itu di mana raksasa atau ada setannya, terus katanya apa? Ada apa nih? Ya katanya ada mantra raksasa. Nah itu emang ada cerita-cerita itu yang berkembang di Indonesia. Nggak cuma di Jawa, ada juga yang ada di Kalimantan, Sumatera, tapi yang paling terkenal karena kita di Jawa itu cerita Jawanya. Terus yang kedua ada legenda Kelarau. Legenda Kelarau itu pertama mula-mulanya itu dari Bali, tapi berkembang juga di Pulau Jawa. Terus ada pelestarian budaya saat gerhana. Nah kalau zaman dulu gerhana itu, kalau waktu gerhana itu pada bunyiin kentongan, kalau enggak menutu ini alung, tahu alung enggak? Nah itu kalau enggak ini pada selamatan kayak gini. Biasanya di masjid-masjid itu selamatan sama sholat gerhana. Tahu enggak sholat gerhana? Udah pernah sholat gerhana belum? Belum. Nah untuk membahasnya, mari kita buka kelompok. Nah kelompoknya sudah saya bagi. Ini silakan berkelompok dulu. Siapa? Oh lihat, Mam ya, tempo lihat. Ya. Kode-kode typo juga kan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Diskusinya selama 30 menit ya. Pada bawa HP semua ya? Tiap kelompok ada HP-nya tapi? Ada. Nah di situ kan ada barcode, itu barcode video, bisa di-scan. Sudah ditulis kelompoknya belum? Anggota kelompok. Sudah. Nah, daripada kalau yang
Jadi kondisikan suaranya ya. Suara keras pecahkan kesunyian. Aku selalu mengagumimu. Tinggalkanlah semuanya dan datanglah padaku. Demirati yang mendengar suara raksasa lantang itu lalu takut untuk menunjukkan. Dia tahu persis siapa raksasa. Dia adalah raksasa yang paling ditakuti. Kemarilah Demirati. Saktian yang dimiliki. Kesunyian itu pun membuat amarah Kailalaut semakin memuncak. Kalau kau terus menolak sikapku seperti ini, suatu saat aku akan menyerang kerajaan Vishaloka. Akan kuhancurkan Vishaloka bertubi-tubi. Mendengar kata-kata terakhir Kailalaut, hati Demirati semakin merusak. Dia tidak ingin sebuah perang terjadi hanya karena Kailalaut telah tergila-gila kepadanya. Hal ini pun segera diceritakan kepada para dewa dan dewi. Berharap mereka bisa memikirkan jalan keluar. Bahkan Dewa Wisnu juga mencari cara agar mereka bisa menghindari ancaman Kailalaut. Dewa Wisnu yang agung, mohon bantulah kami dari ancaman Kailalaut. Aku mencari jalan. Waktu pun berlalu. Sampai suatu ketika, Dewa Wisnu mengumpulkan para dewa dan dewi untuk membagikan kabar baik. Dia mengetahui kalau Dewa Wisnu membawa sebuah dewi untuk yang bertanya apa isinya. Kami ingin berisi di tahu ada kehidupan itu saja. Terima kasih saja. Para kalian akan terhindar dari kematian jika nanti kau menang. Membantu yang perintah Dewa Wisnu Demirati mengundangnya. Begitu dia selesai, dia segera menyerahkan kaki di sini meletakkan dewa di dekatnya.
ya buat kalian berarti? Iya. Kalau tadi kan dari legenda. Nah, kalau ini dia dari sains. Lihat Bob, itu di langit. Bulannya jadi gelap. Kira mau dimakan raksasa. Nah, berita yang mana Bob? Oh, tadi itu namanya gerhana toh. cuma terjadi waktu malam. Terjadi karena matahari dan bulan terletak sekaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya. Memang, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan kok. Wah, jenisnya apa aja tuh Bob? Oh, jadi bulannya setengah diumbra, setengahnya lagi dipenumbra ya. Bob, ada nggak sih gerhana selain gerhana bulan? Apa matahari, bumi, dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Oh gitu. Jadi waktu siang hari mataharinya terhalang bulan dong. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya. Bayangan kumpulan bulan kan kecil, terjadinya cuma
belakangnya itu kan suruh menggambar gerhana matahari dan bulan. Nah, itu nanti sekalian diwarnai ya. Ya. Ya, ada yang nanya, aku boleh dicopot-copot enggak? Boleh. Buat dibagi-bagi sama teman ini. Ada buku paket, silakan dibuka buku paketnya. Di situ juga ada gambar-gambar. Sampai jam 11.20 ya. Ya.
agak kelihatan kelompok di sini ya. Iya. Jadi
Sebentar ya. Ini gerhana apa? Stempelnya hilang, keluaran nggak? Oh, itu belum ya, udah tuh yang itu udah. Ini coba dilihat mana yang umrah, mana yang penumrah, dan mana yang coba dilihat mana yang gerhana bulan, gerhana bulan. Ayo, ayo, ayo. Gerhana bulan. Ini apa gerhana? Bulan. Mana yang bagian bulan? Ini sama, terus bagiannya mana yang umrah? Ya itu masih satu bulan ya kan ya. Kalau nggak dua itu sama dia. Dua boleh. Apanya yang dua? Boleh. Ya.
Ini yang mana yang mana? Iya, di sini.
Nah, sebelum presentasi, coba tangannya di atas, ke samping. Kalau jargonnya SMP itu gimana tuh? Terus aku bilangnya gimana? Oh, jargon dulu ya. Sepeda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, 2. Sekarang tanggal berapa ya? 30 ya. Berarti besok udah Mei ya? Iya. Oh libur, iya benar-benar. Iya, besok emang libur tanggal 1 Mei ya? Iya. Hari apa coba? Hari Buruh. Iya, hari buruh nasional. Aja, kamu berapa ya presentasi ya? Kelompok 2. Boleh nggak presentasi kelompok 2? Ya, ayo maju yuk. Di bawah ya, nanti hasil karyanya. Ini siapa yang mau ngomong pakai itu ya? Siapa yang mau presentasi? Boleh tadi ya. Jangan dulu. Nanti dipasang ke ketemu. Kalau yang cewek dari saya. Nanti yang kelompok kedua yang presentasi, nanti yang dibacain begininya ya. Ini. Terus ininya sudah dilihatin, mana yang kubra. Terus ini sama sebelah. Nah nanti boleh ada yang bertanya. Siapa dulu yang baca yang tabelnya? Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Aspek penyebab gerhana, kalau budaya lokal, kalau menjelang matahari atau bulan. Penjelasan ilmiah, sejarahnya bumi, bulan dan matahari. Proses terjadi gerhana di budaya lokal akibat kemarahan kala rau. Penjelasan ilmiah buka bulan atau matahari untuk budaya. Ekspor terhadap gerhana budaya lokal membunyikan pertolongan untuk menyusul kala rau. Penjelasan ilmiah menamari dan mencatat fenomena alam. Berikut adalah contoh gambarannya. Bagus ya? Ya, terus pertanyaan apa ya? Mana yang bagian kubra sama penumbra? Ini teman-teman. Tengah kuda, atas bawah pendek. Penumbra. Ya, benar. Itu gerhana apa ya yang di situ ya? Iya. Matahari. Gerhana matahari apa bukan? Bukan. Gerhana apa? Terus baliknya. Siapa yang mau baca? Mau Mas Satria apa temennya? Dilihat dulu, bisa nggak? Ya. Kemudian jenis-jenis gerhana bulan. 1. Gerhana penumbra. 2. Gerhana zodiak. 3. Gerhana total. Sebutkan jenis-jenis gerhana matahari. 1. Gerhana zodiak. 2. Gerhana total. 3. Gerhana cincin. Bener nggak ya? Ya. Ya. Terus yang kesimpulan, Mas siapa? Mas Satrio? Iya. Ya. Bisa enggak?
1. Bagaimana gerhana terjadi secara ilmiah? Gerhana matahari terjadi saat bulan melintas di antara matahari dan bumi, menghalangi cahaya matahari mencapai sebagian atau seluruh permukaan bumi. 2. Apa pembelajaran dari legenda Kalarau? Legenda dan cerita rakyat seringkali menjadi cara suatu masyarakat untuk menjelaskan fenomena alam yang belum dapat dipahami secara ilmiah, termasuk gerhana. 3. Apakah penting mengenal budaya saat belajar IPA? Mengapa? Penting mengenal budaya saat belajar IPA agar menghargai nilai lokal. Iya. Benar nggak jawabannya? Benar. Nah, ada yang mau nanya ke kelompok 2? Iya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Apa kelebihan mempelajari gerhana lewat budaya dan lewat sains? Nah, apa kelebihan mempelajari gerhana? Dari kelompok 2 gimana? Kalau dari saya, kelebihan mempelajari gerhana adalah memahami sejarah pemikiran manusia tentang gerhana, tetapi menghargai kepercayaan lokal serta nilai-nilai yang tersandung di dalamnya. Sains mendapatkan penjelasan akurat berdasarkan fakta dan perhitungan, serta mampu memprediksi terjadinya gerhana di masa depan. Benar? Benar. Kira-kira bagaimana dari kelompok 1 atas jawaban kelompok 2? Sudah puas apa belum? Sudah. Oh ya, sudah. Karena sudah selesai presentasi dari kelompok 2, silakan ditutup dulu, baru nanti sumbang kita. Ini gimana? Ya, silakan siapa yang mau tutup? Apa mau sama-sama? Ya, Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, presentasi mau karena udah dari sana mau yang mau dari sana kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya.
bulan, gerhana total, gerhana sebagian, gerhana rendah. Jenis-jenis gerhana matahari, gerhana sebagian, gerhana total, gerhana cincin. Yang kesimpulan mau yang laki-laki? Siapa dulu? Ya, nomor 1, nomor 2, apa mau dari baik? Bagaimana gerhana terjadi secara ilmiah? Fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan bisa diprediksi dan dijelaskan dengan akurat menggunakan sebuah ilmu sains, terutama tentang gerak benda langit dan cara cahaya bersusah. Nomor 2 bisa dilihat. Yang keras dong itu temennya yang belakang gak dengar. Sambil ulangi. Yang keras di belakang gak dengar. Juga tentang gerhana seperti bisa alamiah adalah bagian dari budaya masyarakat. Cerita itu menunjukkan bagaimana masyarakat zaman dahulu mencoba memahami alam sebelum adanya ilmu pengetahuan modern saat ini. Saat ini juga sains juga tetap perlu dijelaskan bagaimana berdasarkan fakta ilmiah seperti tetapi menghargai kualitas kita budaya dari Paham gak ya dikasih tahu pas saat itu? Oh, ada yang kedengeran, ada yang enggak. Oh, enggak denger, enggak apa-apa. Besok lagi kalau presentasi yang keras ya suaranya. Ulangi gak sih buku bahasanya? Nomor 3, Apa lagi gak saya? saat mengenalkan sains kepada masyarakat, penting untuk tetap memahami budaya dan kepercayaan yang ada. Jika kita melakukan nilai-nilai budaya saat menjelaskan gerhana, masyarakat akan mudah menerima ilmu pengetahuan. Ini juga menghindarkan kita dari kesalahpahaman atau penolakan yang mungkin terjadi kalau penjelasan sains dianggap bertentangan dengan tradisi. Kira-kira tadi ada jawaban yang salah nggak? Kalau jenis gerhananya ada yang salah nggak tadi? Ya kan Mbak? Coba dibaca lagi jenis-jenis gerhananya apa lagi? Mas Iqbal. Ya benar apa salah? Mana yang salah? Penumbra, gerhana bulan, penumbra. Kira-kira ada nggak? Ada. Terus yang nomor 2, jenis-jenis gerhana matahari. Benar nggak? Sebagian, total, sama cincin. Oke, karena sesuai presentasi dari kelompok 5, ada yang mau bertanya sama kelompok 5? Gak ada yang mau bertanya? Oh iya, kelompok makan. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 2 itu. Mengapa legenda tentang gerhana bisa bertahan lama meskipun sudah ada penjelasan sains? Ya, jadi pertanyaannya kenapa sih kok legenda masih bertahan ya? Walaupun sudah ada penjelasan sains. Siapa yang mau menjawab?
konotasi. Garis antara bumi, bulan, sama matahari jadi satu. Kalarau. Ya, karena itu ceritanya lebih asik. Terus kalarau itu tadi karakternya gimana? Jahat. Iya benar. Ya, mau ditutup? Siapa yang mau tutup? Oh iya, cowoknya. Siapa ini? Ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pembelajaran kita. Nah, jadi apa saja yang kalian pelajari hari ini? Gerhana bulan. Gerhana bulan, terus gerhana matahari, terus sejarah gerhana. Oh ya, sejarah gerhana bulan menurut budaya. Nah, jadi di bumi ini ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, gerhana matahari itu ada tiga jenis, yaitu gerhana cincin, gerhana sebagian, dan gerhana total. Kalau gerhana total itu bulannya lebih dekat sama bumi. Jadi matahari, bulan, terus bumi. Tapi kalau gerhana cincin, sini matahari, sini bulan, sini bumi. Jadi letaknya itu lebih dekat ke matahari. Terus ada gerhana sebagian. Kalau gerhana sebagian itu kalau bulannya itu udah geser, nah itu jadi gerhana sebagian. Ya. Terus ada yang kedua gerhana bulan. Gerhana bulan itu juga dibagi menjadi tiga, tapi penumbra, sebagian, dan total. Terus, nah sekarang kita mengerjakan refleksi. Sini ya ditulis. Oh iya, sebelum mengerjakan refleksi silakan kembali ke tempat kerja. Katakan duduk waktu awal. Yang penting duduk satu-satu. Sudah? Isinya 5 menit ya. Yang paling atas sendiri itu nanti dicetak ya. Ada yang belum dapat? Tidak. Mana? Cetak. Ini berapa kayak habis pelajaran di mana? Ini satu kelas jadi 28 ya? Iya.
lagi